Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin Kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab keempat, Al-Babur Rabi'. Yaitu tentang ada berkaitan dengan kitab, ya, atau dengan buku. Fil adabi ma'al kutub allati hiya alatul ilmi, ya, yang dia itu merupakan alat ilmu. Wa ma ya'allaqu bitashihiha, dan apa yang berkaitan dengan tashihnya, ya, membenarkan, mengoreksi, ya, isi dari kitab tersebut, ya. Wa dobtiha, dan menulisnya dan penulisannya, dobtiha di sini. Wa hamliha, dan membawanya. Wa wad'iha, ya, menyimpannya. Wa syira'iha, ya, membelinya. Wa ariyatiha, dan meminjamkannya. Wa nasriha, ya, dan menyalinnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi terhadap kitab pun ini ada adabnya, ada aturan-aturannya, ya. Wa fihi ahada asyara nau'an, ya, di dalamnya ada 11 macam adab, 11 poin. Ada yang mau baca dulu? Saya boleh coba, Tat? Oh ya, baik, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi ahada asyara nau'an. Al-awwal yang bagi litolibil ilmi an ya'taniya bitahsilil kutubil muhtaji ilaiha ma amkanahu syira'an. Ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan au ariyatan li'annaha alatut tahsili wala yaj'alu tahsilaha wa kasrataha hadzahu minal ilmi wa jam'aha nasibahu minal fahmi kama yaf'aluhu katsirun minal mantahili minal minal muntahilina lil fikhi wal hadithi. Fikha wal haditha, ya. Oh, wal haditha. Di situnya ada lil, Tat? Nggak ada. Oh, di Ustadz nggak ada, di aku ada. Oh iya. Saya baca kitab saya. Oh gitu. Yang dicoret-coret memang kitab saya. Ada, kadang suka ada ini perbedaan. Oh, tapi tulisan. Yang di saya ada lil berarti pakai fikhi, ya? Kalau ada lil, ya fikhi.
lil fikhi wal hadithi. Wa qad ahsanal qailu idza lam takun hafidhan idza lam takun hafidhan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Udah sampai situ ya, Tat? Ya, mau diterjemahkan, Bu? Silakan. Mau. Ya, silakan. Soalnya udah dicoret-coret nih, Tat, bukunya. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, selayaknya bagi litolibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an ya'taniya, memperhatikan bitahsili kutubi, untuk bisa mengumpulkan kitab-kitab muhtaji yang bukan mengumpulkan, tashili untuk mendapatkan. Menghasilkan dari hafalan ya, Tat? Menghasilkan, iya. Oh ya, menghasilkan kitab-kitab yang dia butuhkan, gitu ya, Tat? Ma'amkanahu. Amkannya apa ya? Dengan cara membeli, gitu, Tat? Bukan. Ma'amkanahu dari amkana yumkinu imkan, mungkin. Apa ya artinya? Apa-apa yang mungkin bisa dia beli, gitu, Tat? Ya, dengan cara membeli. Cara apapun ya yang memungkinkan, gitu jadi. Dengan cara apapun yang memungkinkan, gitu, Tat? Ya. Kan belum disebutkan caranya. Nah, nanti baik itu membeli atau yang lain kan, yang penting dia bisa mendapatkan buku-buku itu. Ma'amkanahu, sebisa mungkin dia dengan cara yang memungkinkan baginya, begitu. Iya. Baru dijelaskan yang memungkinkan itu dengan cara apa saja, siroan, wa ila coratan, gitu. Oh iya, siroan berarti dia baru membelinya ya. Ya. Oh iya ya. Karena yumkinu. Oh, na'am. Wa ila wa ila dan ataupun mungkin dengan faijarohu. Ila di sini apa? Kecuali. Bukan kecuali. Ini apa namanya, Tat? Apa ya? Ataupun kata ila ini asalnya in dan la, jadi digabung ya. In. Jika tidak. Nah, gitu. Oh, ila di sini in dan la. Bukan ila kecuali, jadi in dan la. Jadi diidghamkan jadi ila. Oh gitu. Untuk tahu gimana? Ya, ininya konteks kalimatnya. Karena kalau diartikan kecuali nggak cocok. Betul. Saya juga bingung. Kalau nggak kecuali nggak cocok ya berarti ila. Oh, na'am. Dan jika tidak dengan cara membeli, maka dan jika tidak membeli, maka menyewa ataupun meminjam. Karena dia, jadi kitab-kitab itu ya adalah sarana untuk menghasilkan, gitu ya, Tat? Nah, ya, maksudnya menghasilkan apa? Menghasilkan ilmu. Ya, betul. Terus dan tidak mengumpulkannya, dan tidak mengumpul, tidak menjadikannya. Bukannya enggak maf'ul binya. Oh, tidak menjadikan. Tidak menjadikan mengumpulkan yang tadi ya, Tat. Bukan mengumpulkan. Apa tadi tasil, Tat? Apa? Mendapatkan, menghasilkan. Oke. Tidak menjadikan. Kalau mengumpulkan kan lebih dari satu ya. Kalau menghasilkan satu aja bisa. Oh ya, oke. Jadi tidak menjadikan kumpulannya itu, gitu ya, Tat, dan memperbanyaknya. Mendapatkannya dan banyaknya. Nah, baru ini banyak kalau kasrata banyak. Kalau tahsila mendapatkan buku-buku itu dan banyaknya buku-buku mengoleksi itu, berarti gitu, Tat. Ya. Dan memperbanyaknya untuk apa? Keuntungan dari ilmu. Gimana? Bukan keuntungan, hazo apa hazo? Artinya keuntungan di itu saya di kamus. Harusnya kumaha, Tat? Bisa juga sih keuntungan. Bagian juga bisa, bagiannya. Oh, bagian darinya. Bagiannya. Dan dari ilmu. Dari ilmu ya. Dan memperbanyaknya. Nah, kalau ini baru mengumpulkan, Bu, jam'aha baru ini artinya mengumpulkannya. Oh ya, dan mengumpulkannya untuk bahu, mengambil bagian dari kefahamannya, gitu, Tat. Adalah bagiannya dari pemahaman. Dari pemahamannya.
kama yaf'aluhu katsirun, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahli fikih gitu, Tat, ahli fikih Bukan, dan hadis. muntahilin apa muntahilin? Dari kata intahala yantahilu. Wah, intahala yantahilu. Apa ya? Orang-orang yang apa, Tat? Orang-orang yang mengaku-ngaku, jadi mengklaim. Jadi mengklaim ya apa namanya dirinya kepada fikih dan hadis. Seperti Maksudnya itu. mengklaim dirinya ahli fikih, ahli hadis, ngaku-ngaku. Oh, jadi seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang mengaku-ngaku gitu ya, Tat, ahli Iya. fikih ataupun ahli hadis. Waqad ahsanal qailu, dan alangkah benar gitu, Tat, Alangkah berbicara apa, bukan alangkah, sungguh dan bagus ya, sungguh dan bagus orang sungguh yang bagus. berkata. Dan sungguh bagus orang yang berkata, jika engkau tidak hafal dan faham faja'amuka, maka tidak ada ini layan Enggak, maka tidak fajam ada, uka lil kutub. maka mengumpulkan kitab-kitab itu tidak ada manfaatnya. Gitu, Tat. Begitu ya. Maya. Maksudnya gimana, Bu? Uh, Bisa dijelasin ya? Jadi kalau kamu nggak paham dan nggak hafal, ya terus untuk apa ngumpulin kitab kan gitu. Berarti Ya, kitab itu harus dipelajari gitu, Tata. ya betul Benar intinya kan? gitu ya. Oh ya. Alhamdulillah ya, segitu aja, Tat. Ya. Jadi yang pertama ya selayaknya bagi seorang thalibul ilmi pembelajar ilmu ya agar memperhatikan untuk bisa mendapatkan buku-buku yang dia butuhkan kepadanya ya dengan cara apapun yang memungkinkan baginya. Ya, jadi artinya karena penting ya kitab itu ya belajar tanpa adanya kitab kita mengkaji kitab tapi kitabnya nggak ada ya repot juga. Ya, jadi semaksimal mungkin di sini ya agar bisa mendapatkan buku kitab itu. Ya, dengan cara apa? Baik itu syiraan dengan cara membeli ya kalau ada uangnya. Ya wa illa, dan jika tidak ya tidak membeli fa ijaratan atau dengan menyewa nih. Dulu itu ada yang menyewa ya kitab jadi sewakan. Atau Lama nggak ada, ariatan Tat. atau meminjam. Nah, meminjam ini nanti sangat harus berhati-hati nanti dibahas tentang meminjam ini. Siap. Ya, karena banyak orang minjam tapi nggak dibalikin kan gitu. Benar. Ya, li'anha alatu tahsili, karena dia adalah alat untuk bisa menghasilkan ilmu. Inilah dibuang saatnya. Iya. Annya dibuang ya, ilaan annya jalan. Wala yaj'alu tahsilah wa kasratah minal ilmi. Jangan menjadikan ketika ini disuruh untuk mendapatkan kitab, beli kitab ya atau sebanyak mungkin yang dia mampu, yang dia bisa membelinya misalnya. Nah, jangan menjadikan dia mendapatkan buku dan banyaknya buku-buku kitab-kitabnya itu adalah bagiannya dari ilmu. Bagian dari dia dari ilmu. Artinya, orang yang sudah banyak membeli kitab-kitab bukan berarti dia sudah dapat ilmu. Kalau cuma disimpan doang gitu. Ya, wajam aha nasi bahu ya, dan mengumpulkan dia mengumpulkan kitab-kitab itu adalah bagiannya dari kepahaman. Jadi hanya ngoleksi doang ya belum tentu paham kalau tidak dipelajari. Ya, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang menisbatkan dirinya atau mengklaim dirinya terhadap fikih dan hadis. Gitu. Sungguh bagus orang yang berkata, apabila kamu tidak hafal, tidak memahami, maka pengumpulanmu, koleksimu terhadap kitab-kitab itu tidak bermanfaat. Ya kadang orang senang cuman ngoleksi doang gitu ya. Senang beli gitu ya. Buat pajangan. Pajangan apalagi supaya dilihat orang, wah keren gitu kan. Banyak kitab-kitab. Tapi Kalau buat dipelajari warisan, tidak. Tat? Kalau buat warisan, Tat? Kan bisa, Ya, Tat. ya Anak boleh. mungkin ada yang baca. Ya cuman jangan mengklaim bahwa dia itu sebagai ahli ilmu dan sebagainya kan gitu. Oh iya. Ya.
Wa idza amkana tahsiluha syira'an lam yashtagil binasiha. Nah, ini untuk memperhatikan prioritas karena tadi tujuan dari kita menghasilkan buku-buku adalah untuk mempelajarinya. Jangan sampai kemudian terjebak kepada kesibukan yang menghalangi dia untuk belajar. Ya, kalau memungkinkan untuk mendapatkan buku itu dengan cara membeli, ya, jangan menyibukkan dirinya lam yastagil binasiha dengan menyalinnya. Karena zaman dulu kan disalin ya, ditulis tangan. Itu kan memerlukan waktu yang lama. Di zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ya tinggal di fotokopi atau di ini tinggal dibeli langsung. Walayan bagi an yastagila bidawa binasi. Dan tidak selayaknya dia menyibukkan diri dengan mendawamkan ya, terus-menerus menyalin. Karena habis waktunya untuk menuliskan, kita menyalin buku itu. Illa fi ma yata'adzaru alaihi, kecuali pada apa yang ada uzur atasnya. Tahsiluhu, ya, untuk bisa mendapatkannya li adami samanihi, karena tidak ada uangnya. Tidak ada harga dia uang yang menjadi harga yang ingin dia beli, au ujroti istinsahihi, ya, atau karena dia mendapatkan upah ya dari yang meminta untuk menyalinkannya. Jadi maksudnya bisa jadi profesi dia untuk menyalin ya, dibayar oleh orang. Silakan saja. Wala yahtamul mustagilu bil mubalaghati fi tahsinil khatti, dan jangan mementingkan orang yang sibuk ya bil mubalagho, dengan berlebih-lebihan di dalam membaguskan tulisan. Karena kalau nulis dengan supaya bagus itu kan jadi lama ya sekali gitu ya. Ya, sibuk dengan membaguskan tulisannya. Wa innama yahtamu bisahihi wa tasihi, ya, hanyalah dia memperhatikan, ya, mementingkan dengan kesohihannya, kebenaran tulisannya, dan mengoreksinya, membenarkannya. Jadi yang terpenting adalah tulis ya, ketika dia menuliskan itu ya benarnya begitu. Benar tulisannya sesuai dengan yang aslinya ya, begitu. Tidak ada kesalahan dalam itu, yang paling penting, bukan terus berlebihan di dalam membaguskan tulisannya. Wala yasta'iru kitaban ma imkani syira'ihi, dan jangan meminjam kitab buku ya pada saat atau bersamaan dengan dia memungkinkan untuk membelinya atau meminjam atau menyewanya. Jadi meminjam berarti alternatif terakhir gitu ya. Kalau bisa membeli ya beli, jangan pinjam gitu. Ya, atau menyewa. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya orang menyewakan buku. Atau masih ada ya. Nggak balik lagi, Ustaz. Ya? Kalau nyewa nggak balik lagi biasanya. Iya. Jadi kalau mampu beli ya beli. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, asani yustahabu i'aratul kutubi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Nah, ini baru berkenaan dengan meminjamkan. Ya, dianjurkan meminjamkan buku-buku bagi orang yang tidak ada madorot padanya, pada buku itu, ya, atau miman, dari orang yang tidak ada kemadorotan darinya terhadap buku itu. Ya, maksudnya ketika dipinjamkan buku itu tidak memadorotkan orangnya, atau sebaliknya orangnya tidak memadorotkan terhadap buku itu. Ya, ya, maksudnya dia belum
belum layak misalnya terhadap buku itu, ya tidak ada manfaat, justru malah madorot kalau dia dipinjamkan buku itu, gitu ya. Atau orangnya yang madorotkan kepada kitab itu ya, dengan tidak dibalikin lagi atau dengan malah jadi rusak kitabnya misalnya begitu. Jadi memadorotkan ya. Kalau memang madorotkan ya jangan. Wa kariha ariyataha qaumun, ya suatu kaum tidak menyukai ya, membenci untuk meminjamkannya. Wal awwalu aula ya, dan yang pertama lebih utama. Maksudnya kalau memang tidak ada kemadorotan, lebih baik ya meminjamkan, dipinjamkan. Karena dengan meminjamkan juga ada dapat pahala kan begitu. Tapi ada suatu kaum yang memakruhkan untuk meminjamkan buku. Ya karena mungkin yang memakruhkan itu tadi melihat madorot daripada madorot gitu ya, enggak meminjamkan. Nah, kenapa lebih utama meminjamkan? Ya lima fihi minal i'anati alal ilmi. Karena di dalamnya ada membantu dalam ilmu ya, dengan meminjamkan artinya kita memberikan bantuan agar dia mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu. Kalau memang orang benar-benar begitu ya ingin mempelajarinya. Ma'ama fi mutlaqil ariyah disertai dengan dalam meminjamkan ya secara mutlak. Dari meminjamkan itu sendiri ya secara mutlak artinya meminjamkan apa saja ya, minal fadli ya ada keutamaan dan ada pahala. Qala rajulun li Abil Atahiyah, seorang laki-laki berkata kepada Abil Atahiyah. Abil Atahiyah ini ahli syair. Airni kitabaka, pinjamkanlah kepadaku kitabmu. Qala inni akrahu dzalik, sungguhnya aku tidak menyukai hal itu. Faqala, lalu orang itu berkata, amma alimta annal makarima mausulatun bil makari. Ya, apakah engkau tahu ya bahwa hal-hal yang mulia itu ya bersambung dengan ya hal-hal yang dibenci, yang makruh. Ya, jadi maksudnya meminjamkan sesuatu itu kan ada kemuliaan di sana, ada keutamaan. Kenapa disebut kenapa engkau membencinya gitu ya, disertai dengan membencinya. Nah, dengan alasan orang tersebut akhirnya Abul Atahiyah meminjamkannya. Fa'arahu. Wa kataba Syafi'i ila Muhammad ibn Hasan. Ya, Imam Syafi'i menulis kepada Muhammad bin Hasan. Ya, ada yang tahu siapa Muhammad bin Hasan? Muhammad bin Hasan. Waduh. Nggak tahu Ustaz. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Ya dzalladzi lam tara ainu man ra'ahu mislah, wahai orang yang mata orang yang melihat kepadanya yang semisal dengannya. Maksudnya gimana nih? Ya, wahai orang yang mata manusia melihatnya. Mata manusia lam taro, tidak ya. Tidak melihat. Tidak melihat yang semisal dengan dia. Maksudnya wahai orang yang tidak ada bandingannya. Gitu. Dia memuji Muhammad bin Hasan. Asy-Syaibani itu gurunya. Jadi Imam Syafi'i itu kan belajar kepada dua madrasah secara sekaligus. Madrasah Ahlul Hadis, ya, Imam Malik, dan madrasah Ahli Ra'i, ya Imam Abu Hanifah, tapi melalui muridnya. Ya, jadi di sini Imam Syafi'i memuji, wahai orang yang mata orang lain tidak melihat yang sebanding dengan dia. Ya, artinya memuji. Al ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Al ilmu itu ya ahlinya enggan mereka menghalanginya dari ahlinya. Bahasanya
Agak ini jenius. Bahasanya kurang bisa dicerna. Ya itu orang jenius, makanya Imam Syafi'i itu kan sangat cerdas sekali. Iya. Saking cerdasnya orang nggak mudah orang memahaminya. Ya, makanya kalau kita baca kitab Imam Syafi'i ya, misalnya kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah ya, usul fikih, kalau Al-Um kitab fikih ya itu sulit untuk dipahami. Ini orang-orang yang sudah level tinggi bisa memahaminya. Makanya menjadi mazhab ya. Jadi ahlinya itu enggan orang menghalanginya dari untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi maksudnya kalau ilmu itu tidak bisa dihalangi gitu ya, tidak bisa dihalangi orang yang memang diberikan ya oleh Allah untuk mendapatkan ilmu itu sehingga dia disebut sebagai ahli daripada ilmu itu. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi ya ilmu itu untuk sampai kepada dia dengan cara apapun, gitu ya, baik dengan cara meminjam, dengan cara membeli, ya. Jadi kalau memang dia sudah ahli terhadap ilmu itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Wayan bagi lil musta'iri an yashkura lil mu'iri dalik. Dan selayaknya bagi orang yang meminjam untuk berterima kasih kepada yang meminjamkannya. Wa yajzihi khairan, dan membalasnya dengan kebaikan. Ya, gitu. Jangan lupa, jangan dilupakan. Meminjam udah jangan lupa gitu ya. Wala yutilu maqamahu, jangan memperlama ya menetapnya buku itu, kitab itu indahu di sisinya min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Ya, gitu. Dilama-lamakan ya kitab itu, ya lupa karena mungkin lupa dia. Padahal misalnya orang yang punyanya membutuhkan. Bal yarudduhu, tapi dia mengembalikannya. Idza qada hajatahu, kalau dia telah menunaikan keperluannya. Ya biasanya untuk keperluan menulis karya tulis, ya gitu ya biasanya. Jam kitab. Ya kalau sudah selesai keperluannya segera kembalikan. Jangan dilama-lamakan. Ya, sebetulnya ini berlaku untuk semua hal ya. Yang meminjam barang-barang yang lain. Kalau memang sudah selesai kebutuhannya ya segera dikembalikan. Wala bisuhu idza talabahul maliku au istagnanu. Jangan dia menahannya. Ya bisuhu ya bahasa ya bisu ya memenjarakannya, jadi menahan ya buku itu apabila diminta oleh pemiliknya. Ya au istagna anhu, atau dia tidak merasa butuh terhadapnya. Kalau memang maksudnya istagna anhu artinya sudah tidak butuh lagi, keperluannya sudah selesai ya. Maka segera dikembalikan. Wala yajuzu an yuslihahu bi ghairi idni sahibi. Jangan tidak boleh dia memperbaikinya tanpa izin dari pemiliknya ya. Jadi misalnya ada kerusakan ya jangan dia memperbaiki tanpa izin pemilik, izin dulu misalnya mau diperbaiki. Ya wala yuhashihi, dan jangan memberikannya hasyiah. Ya hasya yuhashi ini memberikan hasyiah. Hasyiah itu ini coretan begitu ya, catatan kaki atau catatan pinggir ya. Kalau hasyiah itu catatan pinggir. Kalau catatan kaki itu ta'liq ya biasanya. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihihi, dan jangan dia menulis sesuatu di yang putih di awalnya, maksudnya
di awal yang masih putih, yang nggak ada tulisan, kosong, au khawatimihi, atau di akhirnya, illa idza alima ridho sahibihi, ya, kecuali apabila dia mengetahui ridho, ya, rela orang yang memilikinya. Wa huwa kama yaktubul muhaddis ala juz'in, yaitu sebagaimana yang ditulis oleh seorang muhadis terhadap suatu bagian yang dia dengarnya atau yang dia katabu atau yang dia tulisnya. Wala yusawiduhu, dan jangan menghitamkannya. Wala yu'iruhu ghairahu, jangan meminjamkan lagi kepada yang lain. Dia pinjamkan lagi kepada yang lain. Wala yudiuhu, dan jangan menitipkannya, titipkan kepada orang lain. Li ghairi darurah, tanpa ada kedaruratan, haitu yajuz syar'an, yang dimana boleh secara syariat. Jadi maksudnya kalau ada kedaruratan mendesak, ya, yang dibolehkan oleh syariat. Wala yansahu minhu bi ghairi idni sahibi, jangan menyalinnya tanpa izin pemiliknya. Fa in kana al-kitab waqfan alaman yantafi'u bihi ghairu muayyan fala ba'sa bin nasi minhu ma'al ihtiyat. Ya, maka jika kitab itu adalah wakaf, ya, berupa wakaf terhadap orang yang bisa mengambil manfaat tanpa ditentukan, ya, siapa yang berhak mendapat manfaat dari wakaf itu. Artinya tidak tertentu, orang-orang yang bebas, siapa saja bisa mengambil manfaat dari kitab itu. Karena ada wakaf yang muayyan, yang ditentukan, ini bagi siapa yang boleh mendapat manfaat, kan begitu. Yang ghair muayyan, yang tidak ditentukan, ya maka tidak mengapa untuk menyalin kitab itu disertai dengan kehati-hatian, ihtiyat. Jangan sampai merusak, ya, buku itu. Wala bi islahihi, dan juga tidak memperbaikinya, miman huwa ahlun lidzalik. Ya, dari wala bi islahihi, ya, dari orang yang ahli terhadap itu atau orang yang memilikinya. Wa hasanun an yasta'linan nadhira fihi, dan bagus, suatu hal yang bagus, ya, dia meminta izin kepada nazirnya, nazir yang diamanahi, yang memegang amanah wakaf itu, nazir. Wa idza nasakha minhu bi idni sahibihi, dan apabila dia menyalin darinya dengan izin pemiliknya, au nazirihi, atau nazirnya yang diamanahi untuk mengelola wakaf itu. Fala yaktubu minhu, ya, jangan dia menulis darinya, wal qirtasu fi batnihi, dan kertas, ya, di perutnya, au ala kitabatihi, atau di atas penulisannya, tulisannya. Ini adab-adab dalam menyalin, ya, maksudnya adalah supaya tidak merusak buku itu. Ya, awala ya daul mahbaroh alaihi, jangan menyimpan tempat tinta di atasnya, itu dikhawatirkan kan bisa tumpah, itu tintanya itu merusak kitab. Wala yamuru bil qalamil mamdud fauqa kitabati, dan jangan melewatkan dengan pulpen yang panjang di atas tulisannya. Ini tinta zaman kuno saja. Iya. Jadi intinya adalah supaya tidak merusak, ya, buku itu. Kalau sekarang nggak ada tinta cair gimana, Ustaz? Sekarang kan nggak ada. Udah beda lagi zamannya. Kalau Tahu sekarang udah beda lagi. Wa ansyada ba'duhum, sebagian mereka menyenandungkan, ya, syair. Ayyuhal musta'iru minni kitaban. Ini sampai ada syairnya, ya. Syair milik Jahiz, ya, Jahiz dalam kitab Jami Khatib al-Baghdadi. Ayyuhal musta'iru minni kitaban, wahai orang yang meminjam dariku buku, irdoli, ridhoilah aku fihi padanya, mali nafsika tardo, pada apa yang
kau ridho bagi dirimu. Wan syada dan juga dia menyenandungkan syair bi i'aratil kutubi wa man iha ya, dalam meminjamkan buku dan melarang meminjamkannya, qita'an katsiratan pada potongan-potongan yang banyak, maksudnya bait-bait syair yang banyak, la yahtamilu hadzal mukhtasar, yang tidak apa namanya ya, tidak bisa memuatnya ya kitab mukhtasar ini. Jadi maksudnya kitab Tadkiratus Sami ini kan ditulis dalam rangka untuk meringkas. Kalau dituliskan semua syair-syair yang syair-syair siapa Al-Jahiz tadi, ya itu tidak bisa memuatnya ya, karena terlalu panjang. Begitu ya, dua poin dulu ya, insya Allah untuk hari ini. Ustadz, di kitab saya wa ansyadu, berarti kemana tuh Tat larinya ya? Padahal yang pertamanya wa ansyada ba'duhum, selanjutnya wa ansyadu. Salah ya, ini Tat? Makanya ada ini Bu, ada takliknya dari pentahqiq. Nah, satu itu apa? Alal murad al-hati baina ansyada. Binal pilih ansyada al-malum. Kalau ansyadu berarti kan banyak ya? Iya, orangnya banyak. Tapi di awalnya ditulisnya gitu. Yang lebih benar ansyada, karena ini kembali ke satu orang kan, Jahiz. Oh benar ya. Ini harusnya ke sini. Kalau ba'du itu kan sebagian itu bisa satu orang itu bisa disebut ba'du. Nah. Jadi lebih tepatnya ansyada karena kembali ke Jahiz sebagaimana ini. Tapi bisa juga sih memungkinkan ansadu juga bisa memungkinkan benar. Artinya kan tidak hanya Jahiz, jadi banyak yang lain yang bicara, yang bersyair seperti ini gitu. Syair ya seperti ini gitu. Bisa juga. Nah. Ustaz. Ya, Pak. Jadi kan udah menjadi ayuha, setelah ini kan harus alif lam mustairu. Ini kitaban ini harusnya kitabi, tapi kan ada alif dari kitaban gitu. Ya. Harusnya gimana, Pak? Harusnya kasroh. Ya, tapi kan ada alif. Kenapa kasroh? Gitu. Kenapa? Karena ada min di depan nih. Min. Udah ya, Pak. Udah ada ya mutakalim mini. Mini ya mutakalim. Iya. Kitabannya kenapa mansub, Pak? Ini udah ada ya nih penghalang dari min. Kitaban kenapa mansub? Itu maf'ul ya, Tat? Maf'ul dari mana? Mustairu. Ya, dari mustairu. Jadi mustairu itu walaupun dia isim fa'il, tapi kan bermakna fi'il, ada fi'ilnya. Nah, fi'ilnya itu yang menjadi amil bagi mansubnya kitaban, menjadi maf'ul bih. Meminjamkan meminjam apa? Buku, itu kan objek maf'ul bih. Nah, yang mutakalim saja ini ya. Mini ada yang mutakalim, Pak. Ustadz, tapi saya ingat perkataan guru saya dulu, Tat, Allahu yarham. Beliau berkata gini, Tat. Orang yang bodoh adalah orang yang meminjamkan buku, cenah. Tapi yang lebih orang yang bodoh adalah orang yang meminjam buku. Tapi yang lebih bodoh lagi adalah yang meminjamkannya. Gitu, Tat. Jadi kita tuh nggak boleh minjem gitu. Kalau mau fotokopi atau enggak foto, jangan sampai kitabnya berpindah tangan. Dan yang saya perhatikan beliau sendiri kalau murid-muridnya ada yang mau baca di tempat. Iya. Jadi nggak dibawa pulang gitu, baca di tempat, atau nanti kadang kalau memang berkenan beliau sendiri yang ngasih kitab. Karena kebanyakan orang sekarang kan tidak amanah. Iya, nggak dikembaliin. Saya juga kitab saya ada yang dipinjam, saya bingung yang minjemnya siapa. Aduh, Masya Allah.
Sekalian aja pengumuman Bu, yang minjam harap balikin gitu. Enggak, jadi sekarang saya memberlakukan itu ke murid-murid saya, dilarang meminjam buku karena dalam kita belajar kitab itu nyawa gitu kan. Ya sekarang teknologi udah canggih, foto wayahna foto kemudian di print atau fotokopi bareng sama orang itu gitu. Iya begitu. Ya zaman sekarang memang begitu, orang udah banyak canggih, tidak amanah gitu ya. Iya, Saya lebih baik jangan meminjamkan. Orang yang ya mungkin dianggap soleh alim sekalipun kadang kan gitu. Bisa lupa. Bisa jadi karena sengaja atau bisa karena lupa gitu. Banyak kesibukan, lupa, terlupakan gitu. Nah. Zaman dulu aja ada orang yang tidak ini, zaman ketika ya misalnya zaman ulama gitu ya, banyak para ulama yang orang-orang yang amanah gitu ya. Iya. Apalagi sekarang mungkin. Apalagi sekarang iya tuh. Baik, cukup ya Iwa sekalian untuk kajian pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ya, semoga ilmu yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan tentunya bisa kita amalkan juga bisa kita bahkan semoga Ustaz selalu dalam keadaan dan walafiat agar bisa menyampaikan ilmu-ilmunya lagi kepada kita semua ya. Alhamdulillah pembahasan kitab Tazkiratus Sami Adabul Alim wa Muta'allim pada kesempatan kali ini sudah selesai. Insyaallah nanti akan dilanjut lagi di hari Senin pekan depan ya. Terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir kajian kitab pada hari ini bagi para peserta Allah diberikan keluasan harta ataupun kelapangan harta ya, bagi yang ingin menginfakkan sebagian hartanya pengembangan dakwah Maisi bisa menghubungi saya ya. Insyaallah nanti bisa langsung menghubungi itu aja mungkin ya.